tidak ada oposisi, ya komunis dong. Ini kalau tidak salah dimulai dengan pernyataannya Bamsud, yang menyatakan Bamsud tidak perlu ada oposisi, semua bergabung. Ini kan yang diupayakan oleh Jokowi kemarin, tapi kan gagal ya. Akhirnya ada PKS dan Demokrat kalau tidak salah. Nah, bagaimana Pak Rizal mengkritisi Bamsud? Ya, saya kira Bamsud ini mundur, pandangan yang mundur ke Orde Lama, gitu. Jadi kalau tidak ada oposisi, berarti semua partai politik dalam satu genggaman kekuasaan, gitu, yang disebut presiden. Ini sama saja di zaman Soekarno dulu. Zaman Soekarno dulu ada yang namanya Front Nasional, Pak. Front Nasional tahun 1959 dibuatnya ya. Front Nasional. Front Nasional itu menghimpun, Pak, semua kekuatan. Disebutkan situ elemennya golongan karya, partai politik, perseorangan. Itu dalam satu front nasional. Ketuanya Presiden Soekarno. Gitu, Pak. Jadi nggak ada oposisi di situ, gitu. Dan ternyata di balik Front Nasional itu PKI merambat, menunggangi, bereskalasi dia sampai tahun 65, gitu kan. Dia merasa kuat, begitu, sehingga mencoba kudeta, gitu. Itu awalnya Front Nasional. Makanya kalau misalnya Bambang Susetio menyatakan tidak perlu oposisi, berarti kan semua didominasi oleh presiden. Dan itu berarti peluang bagi munculnya kekuatan anti oposisi, komunis. Di negara komunis itu anti oposisi, nggak ada oposisi. Atau mungkin maksudnya ini, Pak, lebih ke karena kita ini republik demokrasi ya, yang Pancasila, yang memang tidak ada istilah oposisi secara letterlek dalam tata negara kita. Ya, dalam berpolitik kan nggak boleh letterlek, ya, nggak ada kalimat itu. Di Undang-Undang 45 saja nggak ada kalimat Pancasila. Iya. Kan nggak ada. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mana Pancasilanya? Apa gitu cara berpikirnya, Pak? Ya, nggak bisa begitu. Itu berpikir pendek membawa ke ruang yang sempit. Itu mungkin Bambang Susetio nggak boleh begitu. Apalagi dia nariknya negaranya menjadi negara gotong royong. Nah, saya kaitkan dengan komunis, Pak. Gotong royong itu satu memang itu ciri khasnya komunis. Ciri khas komunis, sama rata sama rasa, gitu kan. Nah, masyarakat tanpa kelas, masyarakat gotong royong. Dan itu gotong royong di sidang konstituante dulu di Bandung, gitu kan. Gotong royong sebagai Eka Sila itu diperjuangkan PKI. Gitu. Jadi PKI itu mendukung habis gotong royong, Pak. Makanya kalau tadi tidak ada oposisi berasas gotong royong, ya saya katakan itu komunis. Indikasinya jelas. Dan itu ditarik lagi ke zaman dulu. Jangan-jangan ini cara-cara pandang PKI, gitu. Meskipun kita nggak mengatakan bahwa Bamsud itu merepresentasi full Golkar, tapi Golkar juga didirikan tahun 1964. Sekber Golkarnya, gitu kan. Kemudian tarik dia aktif di mana? Kosgoro misalnya. Kosgoro itu 57 dirikannya. Jadi di ruang-ruang Orde Lama. Nah, janganlah gitu. Jangan bawa ke ruang Orde Lama Pak Bambang Susetio. Gitu. Kita ini demokrasi. Biarkan ada oposisi. Kan international juris itu ya, Commission of Juris, Commission of Juris itu kan memutuskan bahwa ciri negara hukum itu poin keempatnya kebebasan berorganisasi, kebebasan beroposisi, begitu. Jadi oposisi itu ciri negara hukum. Kalau misalnya menghilangkan oposisi sama dengan kita masuk ke ruang negara kekuasaan, Machtstaat bukan Rechtsstaat. Apakah Bambang mau bawa ke sana? Ya kita rakyat akan melawan, gitu. Kalau itu yang mau diarahkan.
Gitu. Jadi Indonesia makin salah arah, salah kiblat. Ini kan beberapa hari ke depan kita akan berkumpul lagi Pak ya di Mahkamah Konstitusi Pak. Oh iya. Untuk memberikan support pada para hakim. Kayaknya tema ini harus diselipkan juga nih Pak ya. Oh tentang iya dong. Mengingatkan Bambang Susatyo ini biar nggak kebablasan ini. Iya, karena maunya gitu kan disahkan Prabowo Gibran, kemudian Prabowo Gibran akan memimpin koalisi besar. Begitu Pak, dengan spirit gotong royong. Itu yang dimaui karena Bambang pasti pendukung kan, berada di situ di 02. Maunya begitu. Jadi nggak ada lagi oposisi, semua berhimpun di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Wah, kalau sudah begitu celaka negara Pak. Gitu menurut saya mah gitu kan. Kalau mau nanti jadinya partai politik dengan rezim eksekutif satu kekuatan lain oposisinya adalah rakyat. Apa mau begitu? Jangan dong. Biarlah di kalangan elemen-elemen politik ada saling check and balance gitu kan, ada saling mengawasi, saling mengontrol, saling mengkritik biar jadi baik. Nggak usah rakyat harus berhadapan melawan pemerintah yang berkolusi secara besar-besaran. Yang ada juga yang menyebut jangan-jangan ini mau nyolong rame-rame aset bangsa gitu kan dengan koalisi besar itu. Wah, cilaka Pak kalau negara sudah ke arah sana. Kan sebagian masyarakat kita juga ada yang sudah hopeless Pak. Udahlah kalau begini mah nggak usah ada pemilu, udah kok rakyat cuma dikasih 200.000 aja cukup sama beras 10 kilo. Kan, itu kan yang itu kan berbahaya ketika sudah semakin itu kan sudah apatis. Tidak sehat. Kalau negara ini kalau masyarakatnya sudah apatis begitu kan nggak sehat Pak. Berarti nuansanya jadi nuansa negara jajahan Pak. Gitu. Rijal, tapi kalau kita kembali ke upaya kita melakukan prasangka baik ke MK, para hakim MK, kemungkinannya kan ada beberapa tuntutan. Yang pertama didiskualifikasi Prabowo Gibran pemilu ulang, yang kedua diskualifikasi Gibran pemilu ulang. Nah, saya pernah mendengar juga katanya ada kemungkinan ini tetap dilantik tapi tanpa Gibran. Nah, dari ketiga ini bagaimana Pak Rizal menanggapinya? Ya, yang paling dari yang ideal tentu saja ya adalah Prabowo Gibran di-dis kan, karena nggak mungkin hanya satu saja, Gibran saja. Lo Gibran kan satu paket dalam proses pilpresnya. Jadi ya dua-duanya dong, gitu kan, itu yang paling ideal gitu, dan itu jadi harapan. Tapi kalaupun dia mau cari win-win, itu ya win-win solution katanya, kan yang jadi masalah besar, gitu, yang lain dianggap kecil masalahnya. Itu Gibran, maka Gibran saja yang didiskualifikasi, gitu ya. Itu maksud MK bisa saja win-win, gitu ya, adil menurut dia, gitu ya. Nanti ada pasangan baru, kan, gitu. Nah, yang paling kacau ini yang ketiga itu tadi, Pak, gitu. Masa dilantik hanya presiden, wakil presidennya nggak ada, itu nggak ada dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dalam proses pemilu, gitu kan, kemudian dalam pemilu itu ditetapkan atau dihasilkan untuk memilih presiden, wakil presiden, hayo presidennya sendiri yang dilantik, wakil presidennya nggak ada itu Pak. Jadi nggak mungkin itu? Nggak mungkin. Atau misalkan sebelum 20 Oktober, dicari dulu penggantinya? Nggak bisa, harus paket. Kalaupun ada pengganti paket, karena kita sudah sepakat bahwa sistem ketatanegaraan kita itu presiden, wakil presiden satu paket, dan daftarnya juga bareng-bareng, nggak masing-masing gitu. Jadi kalaupun nanti keputusan yang kedua, opsinya tadi Pak, gitu kan, misalnya hanya Gibran yang di-dis, maka
pemilunya tetap ulang dan mungkin Prabowo diberi kesempatan untuk mencari wapres baru dan pemilu lagi gitu. Begitu kalau pilihannya opsi kedua gitu, walaupun pasti akan jadi wacana lagi, diskursus lagi itu Pak, nggak clear itu. Tapi mungkin bagi MK dianggap win-win mungkin gitu ya, taruhlah. Tapi kalau ke husnuzon kita sebenarnya yang pertama gitu, bahwa dia harus berani mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran gitu. Bukan hanya soal Gibrannya saja penyebabnya, karena tadi ada soal Sirekap, ada soal bansos, dua Pak, bansos, Sirekap memproduk Prabowo Gibran. Jadi Prabowo ada di situ. Gitu. Jadi bukan berarti Prabowo bersih. Gitu, nggak bisa. Kita harus dua-duanya. Kalau diskualifikasi Prabowo Gibran, efek terhadap presiden bagaimana nih kira-kira? Ya kan harus pengulangan. Kan pengulangan itu nanti terhadap Jokowi maksud saya. Kan Jokowi ini terlibat dalam proses cawe-cawe, pengaturan. Jokowi mah gitu ya, itu baik Prabowo Gibran ditetapkan maupun tidak ditetapkan, Jokowi mah harus ditekan oleh publik pemakzulan. Gitu. Sebelum Oktober. Sebelum Oktober itu mah menjadi konsekuensi logis dari kondisi politik yang berkembang saat ini.